좋아해. 나도 많이 좋아했어. 너무 늦게 말해줘서. 찍어. Kilas balik menceritakan awal mula kepindahan Kim Ranwoo ke rumah dan sekolah baru. Saat pertama kali masuk sekolah, seluruh siswa diminta mengisi formulir data keluarga. Kim Ranwoo tampak enggan menuliskan nama ayahnya di formulir tersebut. Kim Ranwoo kemudian mendengar Hyun menyuruh Jisoo agar mengisi formulir dengan cara mengarang, seperti yang dilakukan Hyun tahun lalu. Hyun menulis bahwa ibunya bekerja sebagai agen rahasia, padahal sebenarnya ibunya telah lama meninggal dunia. Sekolah tidak menanyakan lebih lanjut, dan Kim Ranwoo tampak tersenyum mendengar hal itu. Suatu hari, Hyun melihat Kim Ranwoo membuang hasil lukisan ibunya. Hyun pun terkejut saat mengetahui bahwa ibu Kim Ranwoo adalah seorang pelukis. Ia lalu memajang lukisan ibu Kim Ranwoo di restoran milik ayahnya. Keesokan harinya, Hyun meminta ibu Kim Ranwoo untuk mengajarinya melukis. Sejak saat itu, Hyun sering datang ke rumah Kim Ranwoo untuk belajar. Rumah Kim Ranwoo pun jadi sering berantakan. Namun, seiring berjalannya waktu, hubungan Kim Ranwoo dan Hyun semakin dekat. Hyun sangat bersemangat belajar melukis. Bahkan, sesekali ia menjadi model lukisan Hyun. Mereka sering mengobrol di balkon, salah satunya tentang tragedi meteor yang jatuh ratusan tahun lalu. Hyun mengatakan, pasti akan terasa sangat romantis jika bisa melihat bintang jatuh bersama Kim Ranwoo. Suasana mendadak canggung, karena mereka berdua belum berani mengungkapkan perasaan masing-masing. Sesampainya di rumah, Hyun mulai menulis surat cinta untuk Kim Ranwoo. Cerita kemudian berpindah ke masa sekarang. Dalam daftar keinginan Kim Ranwoo, ia ingin melihat Hyun menjalani kehidupan kampus dengan bahagia, bertemu teman-teman, atau berkencan. Namun, kenyataannya, Hyun hanya termenung bosan di kampus. Setelah 4 tahun kuliah, Hyun ternyata belum memiliki teman dekat, apalagi pacar. Kim Ranwoo pun mengomelinya. Saat berjalan pulang, tanpa sengaja Hyun menabrak seseorang yang mengenalnya, meski Hyun sendiri tidak mengenali orang itu yang ternyata teman satu jurusannya. Hyun kemudian membantu membawakan barang-barang orang tersebut sampai ke kelas. Secara tidak sengaja, Kim Ranwoo menyenggol lukisan dan menumpahkan cat. Ternyata, cat itu mengenai lukisan yang penting bagi mereka. Karena merasa kasihan pada temannya yang kewalahan, Hyun memutuskan untuk melukis ulang poster itu dengan hasil yang lebih baik. Semua orang memuji hasil lukisannya. Bahkan, seseorang datang meminta bantuan Hyun untuk membuat poster lain. Hyun pun mulai membantu, dan dari situlah ia mulai mendapatkan banyak teman. Semua pengalaman itu mengingatkannya pada masa-masa indah saat mereka bermain bersama teman-teman sekolah. Mereka merasa bahagia dan akrab satu sama lain. Saat itu Kim Ranwoo baru mengetahui bahwa Hong Seok juga menyukai Hyun. Hong Seok adalah teman dekat Kim Ranwoo, dan ia selalu kalah bermain kartu dengan Kim Ranwoo. Hong Seok sering merasa tidak puas karena terus kalah dulu. Kim Ranwoo juga pernah mengatakan kepada ibunya bahwa ia tidak ingin mereka sering berpindah-pindah. Ia mengaku menyukai lingkungan barunya dan teman-temannya. Ibu Kim Ranwoo lalu berjanji tidak akan pindah lagi. Meskipun ia memiliki banyak tunggakan tagihan, sebagai hadiah, ibu Kim Ranwoo membelikan sebuah jaket diskon untuknya. Tak disangka, jaket itu mirip dengan jaket milik Hyun, sehingga mereka terlihat seperti memakai jaket pasangan. Teman-teman satu kelas pun menggoda mereka seolah-olah sedang berpacaran. Karena malu, Kim Ranwoo melepas jaketnya dan menyimpannya di loker. Sore harinya, Kim Ranwoo melihat jaket milik Hyun tertinggal di mejanya. Ia pun mulai mencari keberadaan Hyun. Teman-teman mengatakan bahwa Hyun pergi bersama Hong Seok. Ternyata, mereka sedang berada di kolam renang, di mana Hyun sedang melukis percikan air dan dibantu oleh Hong Seok. Saat sedang asyik melukis, mereka tiba-tiba dipergoki oleh penjaga kolam. Hong Seok meminta maaf kepada penjaga kolam renang, yang kemudian bertanya apakah ia dan Hyun sedang berpacaran. Hong Seok menjawab bahwa mereka tidak berpacaran, tetapi ia mengakui bahwa dirinya menyukai Hyun. Sayangnya, Hyun tampaknya tidak memiliki perasaan yang sama. Pada suatu hari, Hong Seok menunggu Hyun di halte bus dan memberikan jaketnya kepadanya.
Kim Ranwoo kemudian melihat Hyun pulang sambil mengenakan jaket milik Hong Seok. Cerita kembali ke masa sekarang, di mana Kim Ranwoo melihat seorang pria memberikan jaketnya kepada Hyun. Merasa cemburu, Kim Ranwoo secara spontan memeluk pria tersebut. Pria itu terlihat kedinginan, sehingga akhirnya Hyun mengembalikan jaket tersebut kepadanya. Teman-teman Hyun lalu bertanya apakah pria yang sering datang ke kampus bersama Hyun dulu, yang memiliki tato anjing laut di lengannya, adalah kekasihnya. Hyun menjelaskan bahwa pria itu bukanlah kekasihnya. Kim Ranwoo langsung menebak bahwa pria itu adalah Hong Seok. Kemudian, Kim Ranwoo pergi untuk menikmati pertunjukan kembang api. Melihat Kim Ranwoo seperti itu, Hyun merasa bersalah. Ia berpikir bahwa jika bukan karena dirinya, mungkin Kim Ranwoo sudah menikmati semuanya secara nyata. Rasa bersalah itu semakin dalam. Hyun kembali menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Kim Ranwoo. Kembali ke masa sekarang, Hyun berniat untuk melompat, tetapi niatnya dihentikan oleh Kim Ranwoo. Kim Ranwoo merasa bingung melihat perubahan sikap Hyun. Hyun menjelaskan bahwa ia telah menjadi seperti ini sejak 4 tahun yang lalu, karena tidak bisa memaafkan dirinya sendiri atas kejadian di malam itu. Ia merasa sangat bodoh dan terus berharap Kim Ranwoo masih hidup. Hyun kemudian meminta Kim Ranwoo untuk memanggil nama aslinya agar ia bisa mati lebih cepat, karena sebelumnya ia melihat Kim Ranwoo memanggil nama asli orang-orang yang telah meninggal. Ia juga memohon agar Kim Ranwoo berhenti mengganggunya. Akhirnya, Kim Ranwoo menyebut nama asli Hyun dan mengungkapkan perasaan yang selama ini ia pendam, bahwa ia menyukai Hyun. Ia meminta maaf karena tak pernah mengutarakan perasaannya sejak dulu. Alasan kedatangannya kali ini adalah karena ia merindukan Hyun. Keduanya pun saling menggenggam tangan, meski dalam hati sama-sama merasakan kesedihan. Situasi mereka kini tak lagi seperti dulu. Kim Ranwoo bukan lagi manusia, melainkan malaikat maut, sedangkan Hyun adalah seseorang yang hidupnya tak akan lama lagi. Episode 4 Hyun pulang untuk mengunjungi ayahnya. Sang ayah menanyakan apakah ia mabuk-mabukan lagi semalam. Hyun menjelaskan bahwa ia hanya minum-minum bersama teman-teman kuliahnya. Ayahnya pun tampak senang mendengar hal itu, karena hal tersebut menandakan bahwa Hyun mulai membuka diri kembali. Tak lama kemudian, adik Hyun, Hiju, datang setelah pulang dari pasar. Ayah mereka meminta maaf karena Hiju harus bekerja paruh waktu agar bisa menabung untuk pergi menyelam bersama teman-temannya di Pulau Jeju. Namun, Hyun melarang Hiju untuk ikut menyelam di sana. Hiju menolak larangan itu dan mengatakan bahwa kecelakaan bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, tidak hanya saat menyelam. Bahkan, minum air putih pun bisa menyebabkan kematian. Perkataan Hiju menunjukkan bahwa ia marah kepada Hyun yang terlalu overthinking terhadapnya. Karena kesal, Hyun pun pergi meninggalkan rumah. Kim Ranwoo lalu datang dan mengajak Hyun melihat-lihat kenangan masa sekolah mereka. Mereka masuk ke sebuah ruangan rahasia yang dulu sering mereka kunjungi, dan lukisan-lukisan mereka pun masih ada di sana. Mereka mengenang masa-masa sekolah, saat Hyun pertama kali membawa Kim Ranwoo ke ruangan itu dan mereka menghabiskan waktu bersama dengan melukis di dinding. Namun, tiba-tiba Jisoo datang dan melihat Kim Ranwoo berada di sana. Jisoo marah kepada Hyun karena merasa bahwa ruangan itu adalah ruang rahasia milik mereka berdua. Jisoo merasa tersisihkan, seolah Hyun telah menemukan teman baru dan melupakan persahabatan mereka. Sejak saat itu, Jisoo dan Hyun bertengkar dan memutuskan untuk mengakhiri persahabatan mereka. Melihat hal itu, Hong Seok dan Kim Ranwoo merasa prihatin. Mereka berencana untuk menyatukan kembali Jisoo dan Hyun. Maka, mereka merencanakan liburan bersama untuk merayakan kelulusan. Hari yang dinanti pun tiba. Hyun dan Jisoo tampak canggung satu sama lain. Namun, ketika mereka mengantre makanan, suasana mulai mencair dan mereka kembali akrab. Di tempat wisata itu, Kim Ranwoo melihat sebuah poster festival hujan meteor. Ia menelepon ibunya dan meminta izin untuk tidak langsung pulang karena ingin menyaksikan festival tersebut. Hyun juga melihat poster undian tiket gratis untuk masuk ke gedung Arca, tempat di mana pengunjung bisa melihat bintang jatuh melalui teleskop. Hyun pun mendaftarkan diri mengikuti undian tersebut. Akhirnya, Jisoo dan Hyun berbaikan dan kembali akrab seperti dulu. Mereka kini tak terpisahkan, seperti satu paket. Kim Ranwoo dan Hong Seok juga menikmati liburan itu bersama. Kim Ranwoo ingin menulis surat untuk Hong Seok dan menanyakan alamat rumahnya. Namun, Hong Seok justru berkata bahwa orang yang seharusnya Kim Ranwoo sukai bukan dirinya, melainkan Hyun. Ternyata, Hong Seok tahu bahwa Kim Ranwoo menyukai Hyun, dan sebaliknya,
Hyun pun menyukai Kim Ranwoo. Hong Seok tidak keberatan jika mereka menjadi sepasang kekasih. Ia bahkan mengakui bahwa ia pernah mengajak Hyun berkencan, namun ditolak. Cerita kembali ke masa sekarang. Kenangan masa sekolah membuat Kim Ranwoo merindukan Hong Seok. Ia meminta Hyun untuk menelepon Hong Seok dan mengajaknya bertemu. Mereka pun pergi ke tempat Hong Seok bekerja. Kim Ranwoo terkejut melihat betapa banyak perubahan pada diri Hong Seok. Ia kini terlihat sangat serius, tidak seperti dulu yang selalu ceria dan suka bercanda. Hyun hanya terdiam. Hong Seok mengatakan bahwa ia tidak punya banyak waktu, dan jika tidak ada hal penting yang ingin dibicarakan, lebih baik mereka pergi. Hyun pun berbalik dan pergi, namun, Hong Seok tiba-tiba mengejarnya dan memarahi Hyun karena menyentuh permainan papan miliknya. Padahal, yang menyentuh permainan itu bukanlah Hyun, melainkan Kim Ranwoo. Tiba-tiba suara sirene ambulans terdengar, dan saat itu juga Hyun langsung merasa sesak napas. Hong Seok tampaknya sudah terbiasa menghadapi situasi seperti itu, sementara Kim Ranwoo hanya bisa menyaksikannya dalam diam. Hong Seok terlihat tenang dan menyampaikan bahwa ambulans itu tidak akan datang lagi. Setelah keadaan membaik, Hong Seok mengantar Hyun pulang. Dalam perjalanan, Hyun mengaku bahwa ia merasa kesulitan untuk berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Ia juga mengatakan bahwa hal tersebut membuatnya merasa iri kepada Hong Seok, yang terlihat kuat dan baik-baik saja. Menanggapi hal itu, Hong Seok bertanya apakah Hyun mengira hanya dirinya yang merasa sakit karena kehilangan Kim Ranwoo. Ia menambahkan bahwa mereka berdua adalah sahabat Kim Ranwoo, dan sama-sama berada di tempat kejadian saat tragedi itu terjadi. Cerita kemudian berpindah ke malam ketika peristiwa itu terjadi. Saat itu mereka sedang berkemah di puncak gunung, menyaksikan bintang jatuh. Hyun mendapat kabar melalui telepon bahwa ia memenangkan undian tiket masuk ke gedung Archa untuk menyaksikan hujan meteor melalui teleskop. Ia lalu memberitahu Kim Ranwoo tentang kabar baik itu dan memberikan surat cintanya, sambil meminta Kim Ranwoo membacanya saat berada di dalam gedung. Hyun juga memberikan tiket tersebut kepada Kim Ranwoo sebagai hadiah perpisahan, bahkan menggunakan namanya sendiri untuk mendaftarkannya. Sebelum berpisah, Kim Ranwoo mengatakan bahwa bertukar nama dengan Hyun memang membuatnya sedikit kesulitan di sekolah, tetapi itu adalah pengalaman paling menyenangkan selama masa SMA. Mereka pun sepakat untuk duduk bersama saat perjalanan pulang dengan bus nanti. Di dalam gedung, Kim Ranwoo membaca surat cinta Hyun sambil melihat bintang jatuh. Wajahnya terlihat sangat bahagia saat membacanya, namun suasana berubah tiba-tiba saat ambulans datang. Orang tua mereka yang melihat berita di televisi mengetahui bahwa telah terjadi ledakan besar di lokasi tempat anak-anak mereka berwisata, dan Kim Ranwoo disebut sebagai salah satu korban di rumah sakit. Ayah Hyun mengira bahwa anaknya menjadi korban karena nama Hyun tertera sebagai pemilik tiket. Namun kenyataannya, orang yang berada di dalam gedung itu adalah Kim Ranwoo. Ibu Kim Ranwoo yang juga datang ke rumah sakit sangat terkejut dan menangis dengan penuh kesedihan. Di masa sekarang, Hong Seok mengungkapkan bahwa ia tahu alasan Hyun sempat ingin menjalin hubungan dengannya adalah karena Hyun sangat merindukan Kim Ranwoo. Ia merasa bahwa dirinya hanya dijadikan pelampiasan. Hong Seok juga mengatakan bahwa sejak peristiwa itu terjadi, ia bertekad untuk menjadi pemadam kebakaran agar bisa mencegah hal serupa menimpa orang lain. Sebelum mereka berpisah, Hyun menyampaikan permintaan maaf kepada Hong Seok atas kata-kata kasarnya sebelumnya. Saat kembali, Hong Seok melihat permainan papan miliknya seperti sedang dimainkan seseorang. Ia menemukan surat dari Kim Ranwoo yang dulu pernah dikirimkan, dan membaca isi surat tersebut. Dalam surat itu, Kim Ranwoo menyatakan bahwa ia percaya kepada Hong Seok, dan walaupun tidak terlihat, ia tetap mendoakan Hong Seok agar memiliki kehidupan yang luar biasa. Setelah itu, Kim Ranwoo muncul dan menemui Hyun. Hyun lalu mengajak Kim Ranwoo untuk menemui ibunya, sebagai salah satu upaya memenuhi 10 keinginan terakhir Kim Ranwoo sebelum kepergiannya.